wajah Muhammad sejak awal tahu kita wajahnya bagaimana, nanti lama-lama pada sekian era orang akan melihat kayaknya bukan Arab asli nih orang gitu. Mulanya kan terus ditutupi, saya cantik digambarin kok timbangannya ribut gak karu-karuan. Itu alasan pertama. Perkara ini tafsir saya ya Bu, ini benar atau tidak benar jangan tanya sama saya, selidikilah dan risetlah kan gitu. Nek sampean riset insya Allah akan menemukan gitu loh. Karena clue atau tanda-tanda yang kedua bahwa Muhammad itu ahistoris dan tidak relevan bahwa dia orang Arab. Pertama soal gambar tadi ya. Nomor dua, mana ada orang Arab lembut tutur katanya, lembut hatinya, penuh kasih sayang. Anda tanya sama supir-supir taksi, nyuwun sewu ya, supir-supir taksi Jakarta ini, mereka itu sudah semakin banyak yang bersepakat pokoknya kalau yang ngawe-awe di jalan itu orang Arab, mereka tidak akan berhenti. Loh apa ojak, saya bilang gitu ya, Cak Puji ya, apa ojak, waduh Cak, angel nih Cak Puji nih soalnya mungkin ngidu sak karepe dhewe, cakcu, terus engkau apa itu jenenge sepeda, apa itu jenenge argo lho dibantah karo wong Arab. Lha wis argo jadi iso dibantah. Dadi kok ribut karo supire. Terus kok kadang-kadang nguntut uang bune. Aduh, supaya ribut merentah kowe. Kadang-kadang nguyuh bar. Kakek wong gak nganggo celana ya. Kadang-kadang gue yang ini tok sawi ini samir nada Gusti seneng banget. Itu masih untung kalau masih orang-orang Arab yang sana. Coba sekarang kalau yang tingkat peserta kontes panjang-panjangan penis sedunia, coba itu kan gawat kalau salah satu supir taksi dinaiki oleh satu orang ini. Kalau orang Afrika negro kan paling pol keluar dari sini mas, pucuknya mas. Peserta dari Namibia, tepuk tangan, maju dia. Peserta kedua dari Cina, terus ini finalis terakhir dari Timur Tengah, tepuk tangan semua. Plok. Begitu maju, plok jatuh pingsan. Loh, gimana kontestan terakhir malah jatuh? Mana buktinya? Kalau punya kamu paling panjang, ayo buktikan. Akhirnya panitia ribut, loh kok malah pingsan. Terus dicari mana pucuknya? Diurut, metu pucuk. Ternyata di Pamulang. Pucuknya di Pamulang. Bongkotannya di kene ya. Kelindes truk, kelindes. Terus pingsan ya. Nenggok gak karuan ya. Ya kalau orang yang kayak gitu naikin taksi Jakarta kan susah supirnya. Gitu loh. Maka mustahil, maka muncullah para habaib ya Gus ya. Para habaib itu muncul, mereka orang Syria, orang Yaman, orang Hadramaut datang ke Mekah karena kagum mendengar kok ada orang Arab berperilaku dan bertutur kata selembut itu. Kalau jalan Rasulullah itu kan begini. Ini jadi seperti orang menuruni bukit, wajahnya menunduk ke bumi. Dan itu tidak ada sepanjang sejarah orang Arab turunannya Nabi Ismail maupun Yahudi turunan Nabi Ishak yang jalannya seperti itu. Semua kan dursosono, gerada. Logika ono Arjuna situ sapa ya gitu kan. Gitu. Jadi aneh bahwa ada orang Arab yang berperilaku seperti Muhammad, maka muncullah para habaib. Sampai sekarang para habaib itu menyebar ke seluruh dunia. Yang nomor 3, saya sudah tanya sama Pak Nur Somad dan kepada teman-teman lain. Fadhal Ustaz. Sebentar lagi kita mohon antum untuk disini karena beliau masih sangat capek baru datang. Saya sudah tanya sama beliau, ada tradisi bertapa enggak pada orang Arab maupun Yahudi, syukur-syukur orang Eropa dan orang-orang yang lain?
Foto Ustaz, tepuk tangan untuk Ustaz Nur Somad. Ini nanti saya cuma meminta Anda meneliti ya, bukan untuk mempercayai saya ya. Menurut Ustaz Nur Somad tidak ada tradisi bertapa. Lah kok ini ada satu orang kok suka menyepi di gua, namanya Muhammad. Dan itu tidak pernah diberi contoh oleh bapaknya, neneknya, kakeknya, semua tidak ada yang punya tradisi bertapa. Setahu saya para bertapa itu hanya ada di negara-negara tropis, dari India sampai Asia Timur. Lah kok ada satu orang Arab bertapa ini? Kalau gitu, ini pasti gennya agak tidak murni, ini pasti ada campuran. Kalau Abdul Muthalib mungkin punya murni orang Arab, tapi Siti Aminah ini orang mana nih aslinya? Oke, kalau tidak bisa dan belum pernah ada riset soal Siti Aminah ya. Oke, kalau gitu ini asal-usulnya Nabi Ibrahim punya istri seorang imigran namanya Siti Hajar. Kulitnya mateng, coklat tua. Wajahnya agak tidak terlalu tajam-tajam seperti Arab. Dan itu memang didatangkan Allah untuk menghibur Nabi Ibrahim, setahu saya. Untuk menghibur Nabi Ibrahim. Nah, sampean tahu sejarahnya. Dan namanya Hajar. Hajar itu dalam bahasa Arab batu. Masa ada perempuan dikasih nama batu? Kalau di bahasa Jawa, ajar itu disebut Ki Ajar ya. Ki Hajar Dewantoro. Hajar itu artinya orang yang menuntun, orang yang mengajari. Kalau yang diajari kurang ajar, maka langsung dihajar, kan gitu kan? Nah, jadi ajar yang pertama itu diajari, dituntun. Tapi kalau yang diajari kurang oke, maka berlaku makna yang kedua, yaitu dihajar. Jadi saya agak curiga, oh kalau gitu memang ya memang kayaknya ya ada bau-bau ya, kalau nggak telaten ya Solo apa mana. Apalagi tradisi berkelainya beliau bukan tradisi tinju. Rasulullah itu nggak suka bertinju, dia sukanya gulat. Jadi kalau strategi bela dirinya Rasulullah itu kayak Steven Seagal, menggunakan kekuatan lawan dan main momentum. Jadi ketika ada salah seorang kafir yang mengejek-ejek dia gitu kan, di awal-awal dakwah kan dolan ke Ka'bah ngomong-ngomong tentang tauhid, tentang Allah yang sesungguhnya dan seterusnya, terus ada satu orang yang selalu lewat ngejek tauhid nih. Tiap hari gitu, Muhammad sedang ngobrol sama siapa, terus dia lewat tauhid. Lama-lama manggil kan, coba. Lama-lama langsung beliau berdiri, taruhan wis, duel kita. Kalau saya kalah, saya akan berhenti berdakwah. Bismillah, nyun sewu ya. Gitu. Tapi kalau saya menang, kamu tidak perlu masuk Islam, tapi kamu jangan ganggu saya lagi. Deal. Begitu deal, dia bilang oke. Rasulullah langsung nungkul mas. Jadi nungkul itu lehernya diginiin sit, sambil kakinya masuk diginiin cet, dikunci. Itu persis betul adegannya. Sekali lagi ya, leher, kaki mau maju set, banteng set, cepet set. Itu silat Jawa itu. Silat Jawa itu kayak begitu itu. Nah ini monggo para peneliti. Saya nggak klaim nggak apa, oke. Saya belok udahan itu tadi untuk meyakinkan kepada Anda bahwa ya Allah, kita ini diberi kemurahan luar biasa oleh Allah. Bahkan para pekerja itu kalau kita nilai secara fondasi atau secara akhirat tadi, secara hakiki ya, pekerja itu bukan orang yang berpolitik saja. Kalau kita kembalikan ke budayaan, jangan dikira pelaku politik hanya anggota DPR dan anggota parpol, kan gitu gampangannya. Jangan dipikir pelaku kebudayaan adalah hanya seniman dan sutradara. Jangan dipikir pelaku dakwah hanya ustadz-ustadz dan kiai-kiai. Semua Anda ini
Anda semua mubalighin, Anda semua dai. Anda hidup baik-baik, dipercaya oleh tetangga, itu sudah dakwah yang luar biasa dibanding Anda ngomong. Bayangin tadi sore itu saya sekilas nonton sinetron, ada anak kecil 2, ada Ustadz pakai baji. Rasulullah pernah mengatakan, kan anak cilik ngomongin. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi. Anak cilik dia ngomongin. Suwe-suwe no koceng liwat. Ya ayolah koceng. Begitu pentingnya Ustadz di dunia. Kalau perlu nggak perlu ada Ustadz di dunia. Yang perlu tuh orang hidup jujur, orang hidup beneran, orang hidup dengan istiqomah, menjadi teladan bagi tetangga-tetangganya. Kalau perlu nggak usah ada yang nasehatin, nggak usah ada SMS, itikaf call, tahajud call. Aku sedang tahajud, ada titit. Ayo sholat tahajud, jancok aku lagi. Aku lagi sholat di SMS. Disuruh sholat, aku kurang ajar ini. Ini pemalas-pemalas di muka bumi, nyuruh-nyuruh orang sholat. Dia pikir bahwa yang di SMS dan di BBM sedang sholat. Ya oh parah. Jadi akhirnya aku manggil nyun sewu Gusti Allah batal mergarai. Di tahajud call. Isinya nasihat tiap hari. Ya Allah ya Rabbi ya Allah. Emang Muhammad kapan menasihati? Emang nabi-nabi kapan menasihati? Nabi-nabi hanya menjawab dan memandu, tidak tiba-tiba kola. Mentang-mentang Ramadan kola. Maka ya Allah, kalau bisa nggak usah ada ustadz di dunia, nggak usah ada kiai di dunia. Itu penghalang hubungan Allah sama hambanya. Allah sama kita jangan dihalangi siapapun. Rasulullah yang ada di depan kita dan dia duduk bersama Allah di hadapan saya. Dan jangan ada majelis ulama, jangan ada siapapun di depan saya ketika saya melakukan sholat kepada Allah. Jangan ada tokoh, jangan ada ulama, jangan ada siapapun menghalangi kemesraanku dengan Allah. Kamu harus punya harga diri seperti itu. Kalau saya sholat karena Allah, tidak karena kiai saya, tidak karena ustadz saya. Dalam kitman gak usah nabui. Ya saya tidak mengurangi penghormatan saya kepada niat baik para ustadz. Cuman kadang-kadang beliau-beliau itu menghalangi hubungan kita sama Allah. Jangan dipikir orang nggak ngerti, orang sudah ngerti itu semua yang kamu omongkan. Dengan mudah toh baca hadis, tinggal browsing hadis Ibnu Majah keluar semua. Ngapain pakai ustadz? Bukhari Muslim, Bukhari tok, Muslim tok, ya keluar semua. Sudah dengan mudah kok sekarang ini era informasi. Ngapain pakai muter-muter lewat siapa-siapa? Kan gitu. Kenapa itu kita kasih anak arek cilik bisa mengerti kongkong? Arek cilik gurung iso apa-apa. Saudara-saudara. Dobol arek. Kan gurung tau dibatek ilatmu ta ya. Wis ana tak gurung kan. Tak delokno PT dicocok pelimu apa. Arek cilik dikongkong sumbung-sumbung. Emang itu kan sebenarnya lomba deklamasi, cuma isinya deklamasi itu apa yang disebut dakwah. Dan tidak boleh dakwah kok harus lembut, mesti harus orasi toh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ngene toh. Mesti nantang gelut. Kata gak? Semua dakwah-dakwah kita nantang gelut. Kecuali satu, jamaah. Aku dikait melbu Islam rong dino. Terus mari dikudang kaya adik jamaah. Sebenarnya saya hidup di dunia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Lucu-lucunya makhluk. Untung Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung kami semua tidak Engkau izinkan untuk berputus asa.
Kata para syair, para penulis syair, ya nafsula taknati min dallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallaman. Engkau yang pernah berbuat dosa sebesar apapun, jangan pernah berputus asa, karena seluruh tumpukan dosamu itu sebesar apapun, dia akan cair, dia akan menguap oleh dahsyatnya kekuatan ampunan Allah atas seluruh umatnya. Mulai saiki gaya dosa sing wakeh, sing wakeh itu. Kawinilah pelacur-pelacur, karena itu kemuliaannya tinggi. Sing wis rabi gak situ pegaten golek pelacur cek dhuwur derajate. Sesir untuk gendeng mainan. Gitu ya teman sekalian, Anda hanya ingin meyakinkan Anda semua, yang bekerja untuk maghribnya Indonesia. Maghrib itu maksudnya kita akan mengakhiri semua ini di momentum suruk. Kemudian kita akan menikmati kontemplasi, kita akan menikmati merasuknya kembali nasionalisme yang sejati. Kita akan merasuk, membangun kembali kalimat-kalimat yang salah dan doa-doa keindonesiaan yang salah. Bahkan lagu-lagu kebangsaan yang salah akan kita dandani. Nama Indonesia mungkin bisa kita rubah, bendera Indonesia biasa kita rubah, tapi kita akan punya Indonesia baru. Kita akan punya kebangkitan nasional kedua. Kita akan punya proklamasi yang diperbaharui, seperti orang nikah diperbaharui. Soalnya kata Yon Kuswoyo tadi malam, saya silaturahmi ke Yon Kuswoyo, dia juga bingung Ustaz. Dia bingung, cak Indonesia itu di mana kata dia. Lah yang kene gak iso cari lagu nasional di sana kok. Di sanalah aku berdiri. Nah, jadi kita stadion di sanalah, bingung ganti Indonesia itu. Lagunya salah. Akhirnya Yon Kuswoyo, vokalis Gus Plus, menyimpulkan, W.R. Supratman itu waktu bikin lagu Indonesia Raya pas umroh. Jadi sambil tawaf itu, di sanalah aku berdiri. Alah rere.